Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ini kita menjelang bulan Ramadan ya. Nih, ada mungkin yang udah mulai puasanya udah besok atau kita masih menunggu menunggu ini ya, menunggu hasil sidang isbat. Tapi mudah-mudahan adik-adik nih di kesempatan hari ini semuanya pada sehat dan semangat ya. Kemarin kita udah mulai ini ya, udah mulai mereview materi-materi yang ada di OSN IPA SD gitu ya. Adik-adik udah lihat apa udah coba review-review kembali, lihat-lihat lagi materinya? Udah. Udah ya, oke mantap. Kemarin dari materi yang kemarin ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Nih, kemarin nih yang apa ini yang udah hadir ada siapa aja? Ada Ahmad Hanif, ada Ahmad Salis, siapa lagi? Alifia, Arafia, Faijah, Hanin, Mai, Mumtazah, Talita, Amora. Materi yang kemarin paham ya adik-adik ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita ya pertemuan pertama untuk materi fisika ya di bagian IPA-nya kita ngebahas utamanya di bagian mekanika konsep gerak di mana di sini kita coba menganalisis gitu ya teman-teman ya ada sesuatu yang disebut dengan jarak perpindahan yang mana itu nanti ngaruh ke bahwa ada besaran lain yang berhubungan dengan jarak dan perpindahan yaitu kelajuan sama kecepatan. Kemarin teman-teman udah bisa ngebedain itu. Berikutnya kita juga belajar ada konsep namanya percepatan gitu ya di mana kalau misalnya ada benda bergerak gitu ya kecepatannya bisa berubah. Namanya perubahan kecepatan itu butuh waktu sehingga kita punya besaran namanya percepatan. Terus kita juga belajar nih percepatan itu sumbernya dari mana gitu kan ya. Ternyata percepatan itu munculnya tuh dari apa? Dari gaya gitu ya teman-teman ya. Dari gaya kita juga belajar tentang gaya. Selanjutnya selain itu kita juga belajar terkait grafik gitu ya hubungan antara kecepatan dengan waktu seperti apa. Oke, untuk hari ini kita coba apa? Kita coba lanjutkan bahasan materi kita berkenaan dengan tentunya nanti teman-teman apa? Kita akan tambah terus gitu ya materinya biar pengetahuan adik-adik semuanya bisa bertambah gitu ya. Tentunya nanti bisa jadi juga gitu ya adik-adik ada yang udah mempelajari gitu ya. Ini anggap aja sebagai review dan kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya ada soal-soal yang sekiranya apa bisa kita diskusikan. Oke, baik adik-adik buat awalan ini kakak coba cek dulu nih ya. Ini dari materi yang kemarin ya adik-adik masih masih paham atau enggak ya ini kakak mau cek dulu nih. Jadi misal ini kakak cek dengan beberapa soal ya. Pertama misalnya eh, kakak gerak nih adik-adik nih dari A ya dari A ke B misalnya dari A kemudian sebentar ini ada yang coret-coret ya kakak ini dulu. Hmm. Ini kita coba review dulu konsep yang pertama berkenaan dengan ini ya, berkenaan dengan gerak. Jadi misalnya kakak gerak dari A ke B ke C, di mana jarak A ke B ini adalah 100 meter, ya, 100 meter, kemudian B ke C-nya 20 meter. Kakak melakukan pergerakan ini dalam waktu 40 second. Oke, pertanyaannya adalah tentukan jarak perpindahan kelajuan dan kecepatan. Jadi coba coba apa adik-adik cari nilai dari jarak perpindahan kelajuan kecepatan. Jarak perpindahan kelajuan kecepatan. Ya, oke. Siap. Ya, boleh. Yang udah dapat jawabannya silahkan ya adik-adik tuliskan di kolom chat. Nah, kita cek dulu nih. Masih ingat gak ya materi yang kemarin? Setidaknya ya kita nanti sampai 8.20 atau 8.30 kita coba materi yang kemarin.
Maaf, suara Kak Arfan kok nggak kedenger ya? Halo, tes. Oh Tesnya. iya, sekarang kedengeran. Oke. Tuh, yang udah dapat jawabannya silakan dituliskan ya di kolom chat ya. Yuk, Zakwan, Zaka, Mursidah, Mai, Hafizah, Hanin, Amora. Boleh dituliskan di kolom chat atau di ini juga boleh ya. On mic dulu sebentar boleh. Jaraknya berapa, perpindahannya berapa, kelajuan berapa, kecepatan berapa. Kalau kakak gerak dari A ke B terus ke C. Gitu ya. Jadi pergerakan kakak dari A ke B ke C. Ya, masih ingat nih konsep yang kemarin? Ya, teman-teman ingat ya, jarak itu adalah total lintasan tempuh. Nah, berapa tuh harusnya jaraknya? Ya, nah, udah ada yang mulai jawaban. Oke, dari Mai jarak 120 meter katanya. Betul nggak? Yang lain setuju nggak? Jarak 120 meter katanya. Oke, Fairoh juga sama. Betul ya, jarak itu karena total lintasan yang ditempuh dari A ke B dulu terus ke C. Totalnya adalah 120 meter. Oke, bagus. Perpindahan? Oke. Oke. Boleh, Mursydah, Hafijah betul ya, 120. Oke, sip. Sekarang coba perpindahan. Oke, bagus. Mai udah ngasih jawaban. Perpindahannya berapa? Yes. Oke, Mai, Hafijah udah dapat ya. Jadi kalau perpindahan lihat posisi awal sama posisi akhir. Ya tinggal lihatnya dari A ke C aja. Berapa? Oh, 80 meter. Kan gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke kelajuan nih. Oke, kalau kelajuan itu apa? Ingat-ingat lagi kemarin. Kelajuan itu adalah kelajuan. Nah, wah, langsung Ahmad Hanif semuanya ya. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya kan 120 bagi 40 jadinya 3 meter per second. Oke, good job. Kecepatan berapa kecepatan? Satu lagi nih terakhir kecepatan. Oke, bagus. Wah, mantap nih. Oke, masih pada ingat berarti. Oke, sip. Berarti yang ini udah lulus ya, teman-teman udah paham bagian materi ini ya, konsep gerak. Kemudian coba kita lihat dulu ke gerak lurus beraturan nih, teman-teman. Misal kakak punya benda nih. Benda ini bergerak ke kanan dengan kecepatan anggaplah 7 meter per second. Nah, misal diketahui teman-teman si bendanya bergerak sejauh 84 meter. Pertanyaannya waktunya berapa sih? Silakan. Ini yang konsep kedua, yang pakai segitiga. Oke, ya. Kita mau nyari T-nya. Ingat-ingat lagi kalau nyari T gimana ya? T itu persamaannya adalah, wah bagus nih udah pada ngasih jawaban ya. Nih, kemarin masih ingat ini kan? Satu. Ada ya catatan kita. Oke, jadi T-nya sama dengan jarak dibagi kecepatannya ya. Oke, good job ya. Ini ada Zakwan, Hafiza, Mai udah ngasih jawaban. Jadi tinggal, ya betul, Zaka. Jadi dari jarak dibagi kecepatan. Jadi 84 kita bagi dengan 7. Dapatlah 12 gitu ya. 12. Sip, mantap. Lagi teman-teman. Berikutnya, misal kakak punya benda. Ya, sekarang kecepatannya 3 meter per second. 3 meter per second. Nah, dalam waktu dalam waktu misalnya T-nya 5 second, kecepatannya berubah nih ya. Eh, Kecepatannya berubah menjadi 23 meter per second. Pertanyaannya berapa sih nilai percepatannya? Berapa nilai percepatan benda?
Oke, bagus. Mai udah ngasih jawaban. Yang lain silahkan ya. Masih ingat nggak ya? Buat nyari percepatan tuh gimana ya? Ingat, kalau mau nyari percepatan, cari dulu selisih kecepatannya. Nanti tinggal dibagi waktunya gitu ya. Oke, sip. Bagus banget ya. Ini udah pada ngasih jawaban. Ada Mai, Hafiza, Ahmad. Jadi selisihnya berapa? 23 sama 3? 20 ya? Oke, 20 per 5 gitu kan. Nah, 20 bagi 5 berapa? 4. Oh, ini adalah 4 meter per second kuadrat. Sip. Bagus, bagus. Ya, mantap ya. Lanjut. Konsep berikutnya yang kemarin kita bahas berkenaan dengan gaya. Kan, wah banyak banget nih ya teman-teman ininya ya kemarin kita ya. Yang kita review. Oke, jadi kita tahu bahwa percepatan itu muncul akibat benda dikasih gaya. Nah, misal kakak punya benda, masanya 6 kilogram. Ya, 6 kilogram ini didorong dengan gaya ke arah kanan sebesar 20 Newton, ya, 20 Newton. Kemudian ke arah kirinya ternyata ada yang menahan di sini ya. Gaya yang menahan di sini 4 atau 5 Newton lah, di sininya 5 Newton. Dan ternyata di bawahnya ada gaya gesek. Ya, ada gaya gesek. F geseknya misalnya 3 Newton gitu ya. Pertanyaannya adalah A-nya berapa, teman-teman? Oke. Berapa nilai eh percepatannya? Nah, ini ada 3 gaya ya. Pertama mendorong ke kanan, ada yang ke kiri, terus ada gaya gesek juga. Oke, Mai udah ngasih jawaban. Yang lain silakan. Wah, masih ngitung ya? Boleh. Gaya geseknya ke kiri, betul ya. Gaya geseknya ke kiri tuh udah dikasih clue sama Mai. Gaya geseknya ke kiri. Yes, bagus Hafiza. Oke, yuk silakan. Yang lain boleh ya ngasih jawaban nih. Kita ada hampir 20 peserta nih yang di sini. Oke, Ahmad Hanif, bagus. Ufairo, sip. Oke, Talita, mantap. Ya, yo. Jadi ingat-ingat, oh kita hitung dulu total gayanya berapa, kan gitu ya. Gayanya ternyata ke kanan 20, ke kirinya ada 5 gitu ya, berarti kita kurangin ya. Terus gaya gesek juga gitu ya, kurangin 3. Jadi 20 kurang 5 kurang 3, jadi totalnya 12 gitu ya, 12 Newton si F-nya gitu ya, F totalnya. Nah, berikutnya kita mau nyari percepatannya, tinggal gaya dibagi dengan masanya 12 bagi 6. Ya, betul Mursyidah Alifia, bagus ya. 12 per 6 itu 2 meter per second kuadrat. Nanti teman-teman kalau di soal mah kebiasaan nanti bakal lebih lengkap gitu ya. Yang ditanyanya apakah arah gaya geseknya atau arah bendanya gitu ya. Nanti biasanya teman-teman yang penting lebih teliti aja gitu di bagian sana. Oke, sip, bagus banget nih ya. Nampaknya teman-teman masih ingat ya materi yang kemarin ya. Sekarang kita coba lanjutin ya. Materi berikutnya ini masih dengan gaya, tapi ini dalam bentuk yang lain gayanya gitu ya. Jadi teman-teman kan kalau kalau sebelumnya kita lihat benda itu didorong ya. Benda itu didorong dengan didorong langsung gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman bisa aja kita nih kita apa ngasih gaya ke benda dengan cara ditarik melalui tali, teman-teman. Nih, ini kita tarik nih, teman-teman ya. Kita tarik. Misalkan kakak punya benda 2 kilogram gitu ya. Kakak punya benda 2 kilogram. Ditarik gitu ya, ditarik dengan sebuah gaya sehingga menghasilkan percepatan percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat lah gitu.
Nah, oke. Pertanyaan kakak adalah ini dulu ya. Ini misalkan ditarik aja dulu dengan sebuah gaya gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai gayanya? Misalnya benda nih ditarik dengan apa? Dengan sebuah gaya gitu ya. Gayanya kita sebut F dulu. Masa bendanya 2 kilogram. Percepatannya 3 meter per second kuadrat. F-nya berapa? Teman-teman harus ingat formula yang segitiga untuk yang gaya ya. Kemarin segitiganya yang atasnya F, bawahnya M sama A. Jadi kalau nyari F-nya sama dengan apa? Oke, silahkan. Ada yang ngasih jawaban? Sekarang mah kita udah yang dikasih tahu masanya sama percepatannya. Oke, nih Mai udah ngasih jawaban. Oke, lanjut yang lain silahkan. Wah, gimana? Oke, gimana kak caranya? Oke, bagus. Aku ya ingat-ingat aja nih. Segitiganya kan gini ya. Ini F, ini M, ini A gitu ya. Jadi kalau ditanya F, ya tinggal M kali A aja. Nah, bagus. Totalnya adalah 6 Newton kan gitu ya. F-nya sama dengan 6 Newton. Oke. Jadi kalau ada satu benda ditarik kayak ini ceritanya gak ada gaya gesek gitu ya. Gayanya totalnya berarti 6 Newton. Nah, kalau misalnya kita nariknya ini dengan tali, maka disebutnya adalah gaya tegangan tali atau dilambanginnya jadi T gitu teman-teman ya. Jadi eh di sini nanti teman-teman jangan heran kalau misalkan pas lihat, oh kak ini kok disebutnya biasanya kita pakai F, ini pakainya huruf T. T itu menandakan bahwa dia tuh pakai tali gitu aja. Jadi gaya tegangan tali. Nah, tapi di sini nanti teman-teman yang lebih diutamakan adalah analisisnya. Berarti kan gaya tegangan talinya 6 Newton. Anggap misalnya gini teman-teman. Eh kakak masih menarik benda dengan tali. Nih, kakak narik benda dengan tali. Bendanya sekarang masanya lebih besar 4 kilogram. Ya, nah tegangan tali ini masih ada tegangan tali ya. Kemudian A-nya masih sama-sama 3 meter per second kuadrat. Pertanyaannya tegangan talinya berapa, teman-teman? Oke. Tegangan talinya gedean yang mana? Atau nilainya dulu deh, tegangan talinya berapa? Oke, satuannya hati-hati ya, Mai ya. Ini kita itu tegangan tali. Berarti satuannya harus ya betul, Mai. Satuannya harusnya Newton. Oke, Ahmad Salis betul ya. Jadi sama aja teman-teman tinggal M kali A. Ya, massa dikali percepatannya. Totalnya berapa? Di sini totalnya berapa berarti di sini? Oke, 12 Newton ya. Oke, betul. Oke, pertanyaan kakak berarti tegangan tali untuk yang bawah dengan yang atas gedean yang mana? Ya, untuk kasus yang bawah dengan yang atas gedean yang mana? Gedean yang masanya 4 kilo atau untuk yang massa 2 kilo? Gedean yang di bawah. Ya, gede yang bawah ya. Karena di sini kan percepatannya kita buat sama. Ya, percepatannya kita buat sama. Maka tegangan talinya itu akan lebih besar untuk yang masanya lebih besar gitu ya. Jadi teman-teman logikanya di sini harus harus diambil kayak gitu. Ketika benda ketika kita pengen melihat tegangan tali yang mana yang lebih besar, kalau misalnya percepatannya sama, maka
tali yang narik massa yang lebih besar itu akan lebih besar tegangan talinya gitu ya. Ya kan? Kan ibaratnya gini, kalau misalkan bayangin teman-teman punya tali gitu ya. Talinya tuh dipakai buat apa? Buat narik sesuatu gitu kan ya. Kan kalau kalau apa? Kalau bendanya agak ringan mah ya masih letoy gitu ya talinya tuh gitu ya. Tapi kalau bendanya berat, talinya tuh tegang banget gitu ya. Ya karena itu. Karena ketika ketika apa masanya beda gitu ya, masanya lebih besar dan percepatannya sama, maka tegangan tali yang mengangkut massa lebih besar itu bakalan bakalan lebih besar tegangan talinya. Nah, ini nanti teman-teman di contoh soal OSN-nya gitu ya. Ini bisa aja digabungin teman-teman si bendanya tuh. Misal Kakak ambil 3 dulu deh ya. Ini Kakak ambil 3, tapi talinya dihubungin. Nah, oke. Tuh ya, ada 3 benda. Yang ini misalnya masanya eh 2 kilogram gitu ya. Ini 2 kilogram, ini 5 kilogram, ini 3 kilogram. Ini ditarik misalnya ya. Ini kan dihubungin pakai tali ya, sehingga kita punya ada tegangan talinya ada 3. Misalkan di yang ini tegangan talinya T1 kan, talinya bakal tegang semuanya kan. Ada T2 sama ada T3 gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah tegangan tali yang mana yang akan paling besar? Oke. Nah, ini ceritanya bendanya ditarik ya dan terhubung tali semuanya. Tegangan tali mana yang akan paling besar? Oke, oke. Tegangan tali yang narik itu ya, katanya yang narik yang 5 kilogram. Oke, oke. Ya, oke, siap. Nah, nih teman-teman ya. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami adalah, oke, siap. Oke. Jadi ketika kita narik nih, nonton ya. Ini misalnya kita narik dengan jawaban ini teman-teman rata-rata jawabannya tegangan tali yang kedua ya, karena ngelihat masanya paling besar. Nah, ini hati-hati. Jadi, kan kalau ketika kita narik dengan tali yang ketiga, sebetulnya benda yang ketarik yang mana aja? Semuanya. Semuanya. Jadi, tegangan tali yang ketiga ini sebetulnya dia menanggung berat semua beban gitu. Berat gitu. Jadi, kalau ditanya yang terbesar, pasti yang tegangan tali 3 gitu. Kebayang nggak? Nih, teman-teman ya, jadi hati-hati. Kalau mungkin kalau di tingkat di levelnya SMP atau SMA nanti bakal disuruh dihitung nilainya berapa gitu ya, dengan dikasih nilai percepatan. Tapi di sini teman-teman harus harus bisa ngelihatnya bahwa memang tali yang ketiga ini terlihatnya nyambungnya ke yang 2 kilo gitu yang masanya paling ringan gitu ya. Tapi karena ini dia dia juga terhubung ke yang masanya 5 kilo, 3 kilo, maka si tali yang ketiga ini sebetulnya nanggung bebannya berapa totalnya? Totalnya adalah untuk 10 kilo ini gitu kan ya. Makanya dia pasti berat banget karena harus nanggungnya 10. Kalau tegangan tali yang kedua berarti bakal nanggungnya berapa kilo? Gabungan yang 8 kilo. ya betul 8 kilo gabungan yang 5 sama 3 gitu ya. Oke. Nah, teman-teman hati-hati ya. Jadi kita bisa dapat soal seperti itu gitu ya. Itu sebetulnya jebakan gitu karena tadi konsep yang biasanya di apa dipahami adalah kalau dihubungkan ya ke masanya yang paling ke masanya yang paling berat gitu, yang tegangan talinya paling besar.
Tapi kalau dihubungin sama tali itu beda cerita. Ini kakak ambil contoh di soal tahun 2018 nih teman-teman. Ini soal tahun 2018 bentuknya seperti ini. Jadi ini ada nih bentuk soalnya dalam bahasa Inggris. Kalau kalau teman-teman eh, yang belum paham artinya nih kakak coba artiin ya. Jadi di sini ceritanya gaya gesek diabaikan. Nah ini coba teman-teman diminta diurutkan ya tali dari yang tension itu kan gaya tegangan tali kan tension makanya T gitu ya karena tension. Dari yang tertinggi ke yang terendah coba. Nah dari yang tertinggi ke yang terendah. Silahkan jawabannya yang mana. Ya, gunakan konsep yang tadi. Ya, konsep yang tadi kakak jabarin. Artinya teman-teman harus hati-hati gitu ya. Oke, bagus. Oke, mantap. Wah, nah, itu kan udah pada paham sekarang ya. Nah, jadi kalau kalau diminta diurutkan dari yang tegangan talinya tertinggi ke yang terendah, berarti kita lihat dari yang ini dulu ya, yang karena geraknya bendanya ke kanan, pasti yang tali yang posisi kanan itu bakal narik benda lebih banyak gitu kan ya. Jadi yang pertama pasti yang paling tinggi adalah F-nya jelas gitu ya. Berikutnya adalah yang rob 3 gitu ya. Tali yang ketiga, kemudian tali yang kedua, selanjutnya adalah tali yang ke satu. Maka jawabannya adalah yang A gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Itu dia terkait dengan tegangan tali. Nah, nanti ada yang menarik teman-teman. Bisa aja kita diminta membandingkan. Misal gini ya, ini bisa juga ada kasus seperti ini. Ini bendanya, ya, ini bendanya masanya 2 kilogram, sama-sama 2 kilogram misal. Bendanya 2 kilogram. Benda 2 kilogram ini mengalami percepatan 3 meter per second kuadrat. Ini juga sama-sama 3 meter per second kuadrat. Cuman yang satu ditarik dengan talinya ke kanan langsung gini, yang satu ditariknya miring gini, teman-teman. Jadi anggaplah ini ada yang ini yang pertama T1, yang ini yang T2 gitu. Pertanyaan kakak, yang mana yang lebih besar? Ini masanya sama, percepatannya sama, atau nilai tegangannya sama antara tegangan tali satu dengan tegangan tali dua. Menurut teman-teman, gimana hubungan antara T1 dengan T2? Jadi yang satu mah miring tuh ya, yang satu lurus gitu. Pertanyaannya adalah misalkan nih pilihan jawabannya A, T1 lebih dari T2, B, T1 kurang dari T2, C, T1 sama dengan T2 sampai C aja nih kakak bikin. Oke, yo silakan dijawab teman-teman nih. Gimana kalau kakak kasihnya kayak gini? Lah talinya kok yang satu miring gitu kan? Yang mana? Boleh. Yo, silakan teman-teman coba sampaikan idenya. Oke, boleh. Ahmad Hanif sudah ngasih jawaban. Oke, oke, ya, oke, bagus, bagus. Nah, kalau kayak gini gimana? Aku kemana nih? Nah, jadi kalau kalau lihat kondisinya seperti ini, maka jadi teman-teman perhatiin ya. Jadi kan
kalau dia T1-nya miring, ya, yang T1-nya miring, maka sebetulnya dia juga kan miring, dia kan miringnya adalah kanan atas. Berarti artinya sebetulnya dia punya gaya ke arah kanan dan ke arah atas kan gitu ya. Ya enggak? Karena kita miringnya kan kita sebutnya itu miringnya kanan atas. Nah, berarti T1 itu gabungan dari yang arah kanan sama arah atas, ya kan? Berarti otomatis si T1 ini bakal lebih besar gitu kan ya daripada T2. Betul ya. Jadi teman-teman nih yang jawab A betul ya. Paham ya? Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi bisa jadi nanti teman-teman disuruh ngebandingin mana yang tegangan talinya paling besar gitu. Oke. Bisa ya. Nanti kita lihat-lihat lagi. Konsep tegangan tali tentu banyak banget gitu ya kalau kalau mau kita bahas semuanya. Tapi kita lanjut dulu aja materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Tidak, Kak, tidak. Oke, Iya, siap. Kak. Aman ya? Paham semuanya ya? Oh, paham dong, hebat. Semuanya pada pintar ya. Oke, kita coba lanjutin. Nah, sekarang kita kita beda lagi nih teman-teman yang mau dilihatnya. Ini masih kita main-main sama benda ya, teman-teman. Ya, kan seperti H bilang di awal ya, kalau kalau fisika ya mainnya ya sama benda ya benda benda sama fenomenanya gitu kan ya. Jadi pasti kita mainnya tuh benda lagi, cuman bendanya diapain sekarang, kasusnya diapain gitu aja terus. Oke, misal kakak punya benda nih, benda ini kakak dorong ya, kakak dorong dengan gaya misalnya 8 Newton. Oke, benda ini kakak dorong 8 Newton. Namanya didorong, benda bisa jadi dia posisinya berpindah. Bergerak. Ya, bergerak. Dia bakalan berpindah ya. Dia gerak terus dia berpindah, ya kan? Anggap berpindahnya sejauh 6 meter. Oke. Jadi ada gaya, ada perpindahannya gitu. Nah, ketika kita memberikan gaya dan terjadi perpindahan, maka itu artinya sebetulnya kita sedang melakukan sesuatu yang disebut usaha gitu ya teman-teman nih. Ada namanya usaha. Ya. Usaha itu apa? Usaha bisa kita cari lambangnya W ya. Usaha itu W. W sama dengan F kali S. Oke, betul sekali ya. Ada yang udah tahu nih. W itu sama dengan F kali S. Jadi, komponen lain yang bisa kita cari dari benda yang bergerak ada sesuatu yang disebut dengan usaha. Ya, oke. W sama dengan F kali S. Jadi kalau dihitung dari sini, F-nya berapa teman-teman tuh? 8 Newton. 8 Newton dikali jaraknya 6. berapa? 6 meter. Ya, 6 meter. Berarti total berapa? 8 kali 6 berapa? 48 Ya, 48 Newton. Joule ya. Oke. 48 Joule. Jadi kalau W itu 48 apa satuannya Joule gitu ya. Kan kalau Newton mah satuannya siapa? Newton tuh satuannya gaya. Gaya. Yes, betul. Oke, ini juga sama teman-teman bisa kita buat segitiganya ya. Jadi ini kakak seneng banget bikin segitiga ya. Kalau buat persamaan gitu biar teman-teman mudah gitu ya ngapalinnya. W per F kali S gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau dicari W-nya ya F kali S. Kalau dicari F-nya W per S. Cari S-nya W per F gitu. Jadi eh kalau misalnya kakak nih ngangkut benda misalnya ya. Ini atau ini dulu deh yang datar dulu. Jadi misalnya kakak ngedorong benda dengan gaya yang belum diketahui, tapi ternyata bendanya berpindah sejauh 8 meter. Dan ternyata diketahui nilai nilai usaha yang kakak kakak lakuin itu sebesar eh 72 Joule. Pertanyaannya berarti berapa F-nya? Oke, coba sekarang ini. Kalau
kalau misalnya kakak mendorong nih, mendorong bendanya berpindah sejauh 8 meter gitu, ya kan? Nah, dan ternyata kan ngeluarin usaha sebesar 72 joule. Berarti besar gayanya berapa? Oke, wah mantap nih udah pada ngasih jawaban ya. Sip, bagus. Hafiza, Mai, terus Talita, Mursyida, Mumtajah, Alifia, Ahmad Hanif. Good job ya. Jadi kalau ditanya F-nya tinggal apa berarti teman-teman persamaannya? Kalau ditanya F berarti tinggal W dibagi S ya. S. Nah, W-nya berapa? 72, S-nya 8. Berapa 72 bagi 8? 9. Satuannya apa? 9? 9? 9 apa? Joule. Ayo ini F loh. Apa coba kalau F satuannya? Newton. Newton dong ya. Oke, sip. Udah paham ya konsep usaha ya. Jadi kalau usaha itu kayak kalau kita ngedorong, nah kalau misalnya kita ngedorong nih, kan bendanya berat banget. Bendanya itu sampai nggak gerak gitu. Kira-kira nilai usaha kita berapa? Usahanya lebih kecil. Ya, coba misalnya Usaha kita disuruh seharusnya. ngedorongnya, kita ngedorong masjid misalnya ya. Udah, masjid yang didorong. Kedorong nggak tuh masjid tuh? Geser nggak? Tapi kita nggak Enggak. dorong gitu. Enggak. Pertanyaannya berarti usahanya berapa? 0 kah? Ya, betul, 0. Jadi usaha itu patokannya ada nilainya kalau emang ada perpindahan. Kalau nggak pindah mah ya 0 gitu. Berapapun gayanya gitu. Karena kan patokannya ada perpindahannya gitu. Oke, sip, bagus ya. Sekarang kita lanjutin lagi teman-teman. Oke, masih ingat nggak ketika kita ngasih gaya ke benda, benda bakal mengalami apa? Percepatan. Nah, benda bisa jadi mengalami percepatan. Percepatan itu apa sih? Percepatannya Percepatan itu apa sih? Ayo, kemarin masih ingat percepatan itu apa? Tadi kan udah ngitung percepatan apa? Percepatan itu apa? Perubahan F ya. per M. Oh, ya F per M. Kalau misalkan dihubungannya dengan kecepatan, percepatan itu artinya apa? Perubahan Perubahan kecepatan ya. satuan Jadi waktu. ya betul sekali ya. Oke, jadi di sini teman-teman, ketika kita ngasih gaya ke benda ya. Ini kita lanjutin analisis yang lain ya. Ketika kita ngasih gaya ke benda, benda itu akan mengalami perubahan kecepatan, gitu kan ya? Karena ya bendanya mengalami percepatan. Dan benda juga tadi bergeser ya, berpindah sejauh sekian meter gitu ya. Sebetulnya ada persamaannya, tapi kalau untuk SD itu belum dikasih gitu ya. SD apalagi tingkat kota kabupaten biasanya belum muncul soalnya gitu ya. Jadi ini kakak ambil yang ininya aja gitu ya, yang sekiranya buat tingkat kota kabupaten relevan gitu, cocok gitu atau sesuai. Nah, jadi teman-teman gini, kalau misalnya kita ngedorong benda itu mengalami perubahan kecepatan, jadi pasti dia punya kecepatan awal dong. Misalnya anggaplah benda ini punya kecepatan awalnya V1 lah ya. V1-nya sama dengan 2 meter per second, ya kan? Misalnya setelah didorong dikasih percepatan, kecepatannya bakal gimana? Bakal berubah ya kan? Kalau misalnya dikasih gaya didorong, wah bakal berubah gitu ya di jarak tertentu. Misalnya anggaplah dia berubah kecepatannya jadi 10 lah, 10 meter per second. Nah, kayak di sini ya. Anggap bendanya masanya 4 kilo misalnya. Oke. Kalau dikasih percepatan masanya berubah nggak? Enggak. Enggak dong, masanya nggak berubah ya. Kayak masa mah nggak berubah. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah di sini ada sesuatu yang bisa kita kita cari gitu. Jadi pertama gini teman-teman, yang harus dipahami adalah ketika benda itu bergerak ya, ketika benda bergerak dia punya sesuatu yang disebut dengan energi energi apa? Kinetik. Nah, energi kinetik. Jadi ketika benda bergerak dia punya energi namanya energi kinetik. Besarnya energi kinetik sama dengan apa? Setengah MV kuadrat. Yes, bagus sekali. Setengah kali M kali V kuadrat ya.
Oke, energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Jadi kalau misalnya kakak mau lihat benda di posisi kiri, itu dia energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya berapa? Oh, boleh dihitung dulu. Ya, energi kinetiknya berapa? Setengah mv. Ini tadi kan teman-teman udah tahu nih persamaannya. Setengah mv kuadrat tinggal masukin setengah kali masanya berapa? 4 dikali kecepatannya 2 kuadrat gitu ya. Setengah kali 4 2 kali 4 8. Satuannya apa kalau energi? Sama kayak usaha ya. 8 joule. Oke. Sekarang kalau yang kanan. Yang kanan berapa energi kinetiknya? Kayaknya setengah kali Mm-mm. 4 Yes. kali 10 kuadrat. Oke, bagus. Setengah kali 4 kali 10 kuadrat. Sama dengan berapa tuh? Sama dengan 2 dikali 100. Yes. 200. Mantap. 200 joule. Mantap. 200 joule ya. Tuh. Jadi teman-teman di sini yang mau kakak tunjukin adalah, jadi ketika benda dikasih gaya gitu ya, kan dia mengalami percepatan, mengalami perubahan kecepatan, ya kan? Energi kinetiknya tetap atau berubah? Berubah. Berubah ya. Berubah. Yang ini dari yang Berubah. awalnya berapa? 8 joule berubah jadi 100. 200 joule. Nah, di sini tuh ada perubahan energi. Nah, sebetulnya teman-teman selain bentuk yang tadi gitu ya, kita belajar tentang konsep usaha bahwa dia itu gaya dikali perpindahan, kita bisa melihatnya dari sisi perubahan energinya. Jadi, yang namanya usaha gitu, bisa juga energi awal gitu ya, energi akhir dulu kita, energi akhir dikurangi energi awal. Energi awal. Ya, betul. Jadi yang namanya usaha itu bisa juga kita lihat sebagai perubahan energi gitu ya. Karena tadi kan kita ngedorong benda tuh jadi usaha kan gitu ya. Oke, jadi ini total berapa nih? Ya. Jadi berapa total usahanya di sini yang dilakuin? Oh, dari 8 joule jadi 200 joule ya. Tinggal 200 kurangi 8 ya. Maka dasarnya usahanya adalah 200 kurangi 8. Jadi berapa tuh? 192. 192. Satuannya apa? Joule. Joule ya. Oke, nah itu dia besar usahanya ya. Oke, sip. Paham sampai sini? Paham ya? Kak. Oke, nyambung kan ya semuanya ya? Oke, sekarang kita lanjutin ya teman-teman. Nah, gimana sekarang kalau misalnya kita nih memindahkan bendanya bukan dari kiri ke kanan gitu, ngasih gaya ke benda bukan dari kiri ke kanan, tapi dari Ke apa? bawah kan. Dari bawah ke atas. Nah, misalkan kita nih mau naik tangga gitu ya. Naik tangga kita bawa apa? Kok Ya? kotak dari bawah ke atas berarti dia mempunyai energi potensial. Iya, betul. Nah, ini kakak mau jelasin itu. Karena kan tadi kita ngelihatnya beda kita mindahin bendanya posisinya horizontal atau datar. Kalau ke atas nanti dia bakal punya energi potensial. Jadi di sini kakak mau nunjukin bahwa sebetulnya perubahan energi itu muncul karena adanya usaha gitu. Kayak benda punya energi potensial karena apa ya? Karena dilakuin usaha. Kan misalnya benda bisa bisa tiba-tiba ada di atas nggak? Enggak kan? Iya. Pasti ada sesuatu yang membawanya ke atas, misalnya kita gitu ya, kita mau menjatuhkan bola dari atas, kita sendiri yang harus membawa bolanya dulu ke atas gitu kan, artinya kita melakukan usaha. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman, misal di sini anggaplah kita naik ini mah nggak kayak tangganya pohon lah, ini naik pohon kelapa lah ya, nih set naik pohon kelapa, ini kita mau 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 bawa apa ya, bawa 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 bola lah ya, bawa bolanya misalnya beratnya masanya 2 kilogram gitu ya. Nah, ada bola masanya 2 kilogram ya.
Nah, kita tahu bahwa setiap benda gitu ya, setiap benda kan misalnya kita di sini kan benda masanya ini 2 kilogram. Tetapi kan dia itu punya berat ya. Betul nggak, teman-teman? Ya. Ya, Iya. kalau berat itu sama dengan apa sih? W sama dengan M kali G. Nah, W itu sama dengan M kali G gitu ya. W itu sama kayak gaya sebetulnya. Jadi benda itu punya gaya ke arah bawah. Jadi benda itu dia tuh punya gaya ke arah bawah. Ya namanya gaya, ingat-ingat lagi, gaya itu adalah massa dikali gaya itu massa dikali percepatan kan? Ya kan? Nah, cuman ini karena gaya ke arah bawah, percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi. Nah, nilai gravitasi biasanya ya dikasihnya kadang 10, kadang 9,8 gitu ya. Biasanya kakak pakai supaya mudah yang 10 aja ya. Jadi gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi benda itu kan ya ibaratnya gini, benda kalau misalkan dijatuhkan pasti ke bawah. Kenapa ke bawah ya? Karena ada percepatan gravitasi. Jadi ada gaya gitu kan ya. Gaya massa kali percepatan gravitasi muncullah gaya gravitasi. Jadilah berat bendanya gitu kan. Kurang lebih itu gitu ya. Jadi di sini ada berat bendanya. Berapa berat bendanya? Berarti 2 kali berapa? 10 berarti ya. Jadi ketika kita punya benda masanya 20. 2 Beratnya. kilogram, beratnya adalah 20 Newton gitu ya. Oke. Misal benda ini kakak bawa ke atas gitu. Sampai ketinggian 20 meter. Pertanyaannya adalah berapa nilai usaha yang kakak keluarin. Nanti bedain ya antara W berat dengan W usaha gitu ya. W Berat itu kan apa W-nya tadi kecil. persamaannya? F dikali S ya. Nah, sekarang F-nya berapa? F-nya pakai gaya berat. Ya, F-nya pakai gaya berat. Berapa gaya beratnya? 20 ton. Oh ya, 20 ya. 20. Jaraknya berapa? 20. 10 meter. 20 juga ya, 20 kali 20. Karena kan kita mindahnya sejauh 20. 20 kali 20 berapa? 400 Nah, 400. joule. Nah, jadi teman-teman ketika mindahin bola dari bawah ke benda dengan massa 2 kilogram ke atas, itu teman-teman ngeluarin usaha sebesar 400 joule, ya kan? Betul? Dan teman-teman ingat tadi, ketika kita memberikan usaha gitu ya, maka ya kita ngasih usaha ke benda nih, maka benda itu akan mengalami perubahan apa? Energi. Energi. Nah, benda itu bakal mengalami perubahan energi. Nah, di sini yang berubah energi apa gitu. Energi apanya yang berubah, teman-teman? Energi Potensial. potensial, betul, energi potensial. Ya, energi potensial. Energi potensial persamaannya apa, teman-teman? Energi potensial. Persamaannya apa? Ya, massa, Massa dikalikan gravitasi. yes, Dikalikan tinggi. yes, betul banget. Ya, ini dia. Jadi usaha yang kita keluarin itu bisa kita hitung. Maksudnya usaha yang kita keluarin itu bakal merubah energi potensial benda. Ini kan awalnya di bawah nih, ketinggiannya 0. Berapa berarti awalnya nih energi potensialnya? Masanya berapa? 2. Ya kan? Kali gravitasinya berapa? 10. 10. H-nya berapa? 20. Enggak, yang pas di bawah, yang pas di bawah. Pas di bawah kan ketinggiannya berapa? 0. 0. Masih 0. 0. Ya kan? 2 kali 10 kali 0 berapa? Ya 0. Tuh awalnya 0. Energi potensialnya awalnya 0. Kan gitu ya? Tapi setelah kita bawa ke atas, energi potensialnya jadi berapa? Energi potensial jadi Mm-mm. Masanya berapa? 400. Ya, masanya 2. Gravitasinya berapa? Gravitasinya 10. 10. Ketinggiannya 20. 20. 2 kali 10 kali 20. Berarti kita punya 20 kali 20 berapa? 400. 400. 400 Oke. joule. 400 joule. Tuh ya. Lihat, energi potensialnya 400 joule. Usahanya tadi kita ngeluarin berapa? 400 joule. 400 joule juga kan pasti sama. Karena gitu, usaha. Jadi
kan usaha itu perubahan energi. Jadi kalau misalkan energinya berubah 400 joule, berarti artinya kita melakukan usahanya 400 joule juga gitu. Ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham. Jadi ada Masih konsep ada, Kak. usaha dan energi gitu ya. Oke, Paham. siap. Sekarang kita coba dulu nih teman-teman. Oke, lihat soal yang ini. Silakan dicoba dikerjain ya. Perhatikan gambar berikut. Seekor burung mula-mula terbang pada ketinggian A. Setelah beberapa saat, burung tersebut naik ke ketinggian B. Jika massa burung 600 gram, maka perubahan energi potensial burung untuk berpindah dari posisi A ke B adalah titik-titik. Oke. Seekor burung Oke, nah ada yang udah ngasih jawaban? Oke, boleh. Oh, sebagian jawabannya A ya. Yang lain silakan. Tadi udah dikasih persamaan ya. Ini yang ditanya perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial itu berarti apa? Tinggal hitung dulu ya energi potensial awal sama energi potensial akhirnya gitu. Atau kalau teman-teman udah jago banget matematikanya, itu tahu kalau sebetulnya tinggal kurangin dulu dari jaraknya aja gitu ya. Dari perubahan ketinggiannya gitu. Boleh banget gitu. Oke, kita coba hitung ya teman-teman untuk energi potensialnya. Jadi di posisi A, energi potensialnya itu berapa? Kita hitung energi potensialnya sama dengan massa. Massanya kan ini dalam gram ya. Jadi ini kita ambil 0,6 gitu. Jadi ini teman-teman boleh banget ya. Langsung aja kita kita nanti kita buktikan aja deh. EP-nya kan ini 0,6 ya kan, massanya 0,6. Gravitasinya 10 kali ketinggiannya berapa? 16. Nah, ini kalau kita hitung 0,6 kali 10 itu 6 kali 16 96 joule gitu. Ini EP awal gitu ya. Ini EP di yang A. Ini EPA lah kita tulis. Nah, gini. Kalau energi potensial pas di B itu 0,6 kali 10 kali 24 gitu ya. Nah, jadi kalau kita totalin berarti 6 kali 24 gitu ya. Berarti berapa tuh? 144 ya. 144 joule. Kalau kita kurangin 144 kurangi 96 itu sama dengan berapa? 48 joule. Yes. 48 joule. Nah, atau boleh sebetulnya teman-teman, benar ya yang jawabannya A. Boleh juga teman-teman dari awal kita mau langsung cari perubahannya. Jadi lihat aja. Kalau langsung nyari biasanya kita lambangin sebagai deltanya ya. Delta perubahannya gitu langsung. Jadi 0,6 ya massa dikali 10 gravitasinya ya. Dikali lihat perubahan posisinya berapa ini dari 16 ke 24. 8 kan ya. Langsung kali 8. 0,6 kali 10 itu 6 kali 8 48 gitu. Nah, jadi sama aja ya teman-teman ya. Jadi mau dicari masing-masing terus dikurangin boleh atau kita langsung kurangin dulu dari jaraknya. Itu boleh banget gitu ya. Maksudnya dari perbedaan posisinya. Oke. Sip. Bisa teman-teman? Bisa ya? Oke, sampai sini ada yang tanyain? Aman ya? Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita istirahat dulu aja teman-teman ya. Kalau tidak ada yang tanyakan.
Kita istirahat dulu 5 menit ya. Buat teman-teman kalau yang mau ke toilet dulu, mau ngemil dulu boleh ya. Istirahat dulu kita 5 menit. Yuk, peregangan dulu ya, silahkan. Info kan sepak. Pak Guru, boleh main FF atau udah, Pak? Boleh, boleh. Ya, sampai 9.10 ya. 5 menit aja. Ya. Manfaatin aja ya 5 menitnya ya. Bebas mau ngapain aja teman-teman. Oke. Bukan FF sini.
Oke, halo teman-teman, udah balik lagi? Iya, udah Kak. Oke. Oke, baik teman-teman, tadi kita udah mereview ini ya. Mudah-mudahan semuanya udah seger lagi ya habis istirahat ya. Habis minum, habis ke toilet, habis wudhu, cuci muka ya. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Bermain. Oh, belum main. Nanti aja mainnya habis itu ya. Habis beres nih nanti jam 10 kita. Ya, sabar, sabar ya. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Tadi kita udah membahas terkait ada energi apa? Energi potensial, energi kinetik, kemudian ada usaha gitu ya. Ada gaya tegangan tali yang sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Jadi itu konsep-konsep yang berkenaan dengan benda ya. Sekarang kita coba lanjutin nih teman-teman ke eh Baru mau main. ke soal yang lain ya. Silakan teman-teman boleh coba dulu kerjain soal yang ini nih. Ya, ya, lapor kakak ada yang main FF. Oke, boleh ya asal sambil nyimak ya teman-teman. Ya, sambil nyimak sambil ngasih jawaban. Nih ceritanya ada buah kelapa gitu kan ya. Ketinggian awalnya di 10 meter gitu kan. Nah, kemudian kelapanya jatuh. Nah, kita diminta melihat perbandingan energi potensial di posisi A dengan di posisi B. Oke, ada yang masih jawaban kah? Oke, bagus. Sip. Dari Mai udah ngasih, Ahmad Hanif, Hafiza. Oke. Oke, bagus. Jawab boleh. Yang belum ngasih jawaban silahkan ya. Oke, wah bagus ya. Sip, udah banyak yang ngasih jawaban. Kita bahas teman-teman. Jadi untuk yang ini sama ya, ini tinggal teman-teman masukin aja ke persamaan yang tadi. Kita punya apa? Bahkan nih seperti biasa kalau teman-teman eh paham banget matematikanya, ini sebetulnya kita tinggal ngebandingin ketinggiannya aja gitu. Tapi kita lihat dulu kita lihat dulu masing-masingnya Bandingkan. ya. Ini sebetulnya udah ada coretan dikit ya. Jadi tinggal masukin ke persamaan energi potensial itu adalah M kali G kali H gitu kan. Ya enggak? Nih kan M kali G kali H. Masanya 2 kali 10 kali 10 berarti 200 kan. Pas di posisi A 200 Joule gitu kan. Di posisi B itu berapa? 2 kali 10 20 kali 4 80 ya kan? Jadi yang di posisi B 80. Jadi kalau perbandingannya ya tinggal 200 bagi 80. Kalau kita sederhanain 20 per 8 gitu. Ini semuanya kita bagi 4. Bagi 4 jadi 5. Ini 2. Jadi 5 per 2. Oke. Oh, yang ditanyakan perbandingan energi Oh iya, sorry ya. Yang ditanyakannya adalah dengan energi kinetik di posisi B. Nah, pertanyaannya Kak, kalau energi kinetik di posisi B gimana? Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi gini,
kita lihatnya adalah energi potensial di posisi A, ya, energi potensial di posisi A kan totalnya tadi berapa? 200, ya. Sementara energi potensial di posisi B adalah 80. Artinya ada perubahan energi sebesar 120 ya. Nah, pertanyaannya 120 ini berubah jadi apa? Berubah jadi energi kinetik, ya kan? Nah, berarti perbandingannya adalah 200 per 120 ya. Jadi ini perbandingannya energi potensial terhadap energi kinetik, teman-teman, ternyata. 200 per 120. Ini 0 sama 0-nya habis, 20 per 12 ya. Kita ambil 20. 20 bagi 4 itu 5, 12 bagi 4, 3. Maka jawabannya adalah 5:3. Kan ya? Oke, paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami teman-teman? Iya, Kak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ya yang harus diperhatikan, kok di sini muncul energi kinetik. Kan ketika energi potensial berubah karena jatuh gitu ya. Si kelapanya ini dia kan gerak. Namanya gerak, dia pasti punya energi kinetik. Energi kinetiknya diperoleh dari mana? Ya tadi dari perubahan energi potensialnya gitu ya. Sip, bisa ya? Ya, jadi teman-teman tinggal hitung aja, oh energi potensial awalnya berapa, energi potensial akhir berapa. Oh, perubahannya itu adalah energi kinetik gitu ya. Jadi perubahannya jadi energi kinetik. Kenapa ya? Karena si kelapanya bergerak gitu. Lagi bergerak ke bawah gitu. Dia berarti punya energi potensial. Punya energi potensial dan energi kinetik gitu ya. Energi potensialnya 80, maka energi kinetiknya energi potensial awal dikurangi energi potensial akhirnya tadi berapa? 200 kurangi 80 120. Oh, ada perubahan energi 120. Berarti itulah energi kinetiknya. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan coba bahas mengenai pesawat sederhana, teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya masih ada hubungan dengan gaya gitu ya. Ini kita coba diberi aja dulu, ada namanya pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang biasanya sering dijadiin soal tuh ada dua, teman-teman ya. Sebetulnya jenisnya ada yang lain ya, tapi yang sering jadi soal dua, yaitu konsep tentang tuas sama konsep tentang katrol gitu ya. Sebetulnya ada misalnya bidang miring gitu kan ya. Itu juga bisa. Roda berporos. Iya betul, pakai roda berporos juga ada gitu. Nanti kita lihat dulu ya dua jenis pesawat sederhana yang sering muncul di soal ya. Troll, pengungkit. Ya, pertama Troll bebas. ada namanya tuas gitu ya atau pengungkit. Pertama ada tuas atau pengungkit. Nah, sebagai untuk mempermudah mungkin kita coba dulu tunjukin ya salah satu pengungkit yang bisa teman-teman lihat di kondisi asli gitu ya. Jadi gini, kalau kita punya benda gitu ya. Ini benda berat nih ya, bendanya berat misalnya. Ceritanya bendanya ini masanya 20 kilo lah ya. Ini benda ini masanya 20 kilo. Oke. Nah, kita mau ngangkat benda ini. Kalau misalnya kita angkat langsung teman-teman ya, kita angkat langsung berarti teman-teman harus ngeluarin gaya sebesar berapa? Kalau bendanya 20 kilogram. Kalau bendanya 20 kilogram, kita angkat berarti teman-teman harus ngeluarin gaya sebesar berapa? Gayanya sebesar berapa? Beratnya aja berapa ini? Ingat Y itu sama dengan apa? M kali M kali G. Gitu kan ya. Massa dikali gravitasi kan. Massanya 20, kita kali 10. Jadi berapa tuh? 20 kali 10, 200. Ya, teman-teman nih 200 Newton. Jadi, kalau misalkan teman-teman angkat langsung benda seberat 200 Newton, maka ya teman-teman juga harus ngeluarin gaya sebesar 200 Newton juga dong. Ya enggak? Ya. Betul. Jadi supaya bisa angkat ya harus dengan gaya 200 Newton juga gitu kan logikanya. Kalau kita angkat langsung. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai pengungkit, teman-teman ya. Jadi ini misalnya kita pasangin di sebuah batang gitu ya.
Nah, batangnya ini ada titik tumpunya di sini misal. Ya, sini. Oke. Kayak jungkat-jungkit. Yes, betul. Tuas atau enggak itu kayak jungkat-jungkit, betul sekali teman-teman. Nah, jadi di posisi beban ya, di posisi beban itu kita buat lengannya pendek gitu ya. Jadi jarak titik tumpu ke sininya lebih pendek gitu dibandingkan ini ke sini gitu ya. M-nya besar. Ya, misal kakak pakai ya, ini panjangnya 1 meter misalnya ya. Sementara dari sini ke sini ya, dari titik tumpu ke nanti kita mau ngasih gaya itu jaraknya 4 meter. Nah, kalau misalnya kita kasih gaya di sini, kita ngasih gayanya di sini ya, jadi di jarak 4 meter. Pertanyaannya berapa gaya yang harus kita keluarin? Nah, jadi teman-teman di pengungkit ada istilah lengan beban, ada istilah lengan kuasa. Jadi F itu sama dengan kuasa gitu ya. Nah, F itu gaya yang kita keluarin itu sama dengan kuasa gitu kan. Kita sebut dengan kuasa. W-nya beban. Maka yang 4 meter ini disebutnya lengan kuasa gitu ya. Kita sebut LK. Yang ini lengan beban disebutnya apa? LB gitu. Nah, berlaku persamaan seperti ini teman-teman. F ya atau gayanya dikali lengan kuasa itu sama dengan W ya, W dikali LB-nya. W dikali LB. Nah, oke. Nah F-nya di sini kan kita belum tahu berapa. Tapi LK-nya 4 gitu kan. Jadi F lengan kuasnya 4. F dikali 4. Sama dengan bebannya berapa Newton tadi? 200. Kali lengan bebannya berapa? 1 gitu ya. Berarti F-nya sama dengan berapa? 200 kali 1, 200. Ini tinggal dibagi 4 ya. Ya kan F kali 4 jadi 200. Berarti F-nya adalah 200 dibagi 4. Alias berapa? 200 bagi 4 berapa? 50 50. 50 apa? ton. 50 Newton. Ya. Jadi teman-teman perhatiin ya. Di sini ketika kita pakai pengungkit ya atau tadi jungkat-jungkit atau tuas gitu. Nah, gaya yang kita keluarin gitu ya. Gaya yang kita keluarin itu sebesar berapa? 50 Newton. Padahal tadi kalau kita nggak pakai itu kita harus ngeluarin gayanya sebesar berapa? 200 200 Newton Newton. gitu kan ya. Berarti lebih enak yang mana? Pakai yang 200 atau 50? 50. 50 kan ya. Jadi kita nggak ngerasa berat banget gitu kalau misalnya pakai Pakai pengungkit. Kalau kita mau ngangkat beban ini gitu. Itu bisa pakai pengungkit gitu ya. Pengungkit ternyata dengan pengungkit ini kita bisa menghasilkan kita bisa mengeluarkan gaya yang lebih kecil 50 Newton gitu ya. Dengan bebannya dengan beban 200 Newton. Artinya ada sesuatu yang disebut dengan keuntungan mekanis. Ya, keuntungan mekanis itu tinggal lihat bebannya aja. Beban dibagi kuasanya. W per F-nya berapa nih berarti kalau dari yang ini? W-nya 200, F-nya 50 berarti berapa? 4. 4. Nah, jadi 4. 4 ini menunjukkan bahwa kita dapat keuntungan 4 kali lipat gitu. Ya kan? Jadi kita untung 4 kali lipat. Jadi dengan gaya ibaratnya cukup seperempatnya, ya, dengan gaya cukup seperempatnya, kita bisa mengangkat beban tersebut gitu. Ya, jadi untuk mengangkat suatu beban kita cukup dengan gaya seperempatnya. Makanya di sini keuntungan mekanis itu bakal kita peroleh ketika kita jaraknya makin panjang. Bayangin teman-teman kayak di pintu deh. Coba teman-teman kalau misalkan pintu kan ada buat ngebukanya tuh, ditaruhnya di dekat engselnya atau jauh dari engselnya? Dekat dari engsel. Dekat engselnya atau jauh dari engselnya? Kalau kita punya pintu, engsel pintu kan pintu ada engselnya tuh. Nih coba ya, nih kakak cari dulu gambar pintu nih biar teman-teman kebayang. Pintu, pintu. Oke.
cari dulu ya. Oh ini nih, yang menggambarkan pintu. Di rumah teman-teman ada pintu kan ya? Ada tuh kan, masa nggak Ada, ada? Pak. Masa nggak ada ya? Nih, Bisi nggak tahu gitu ya pintu tuh yang kayak gimana, yang kayak gini teman-teman ya. Di rumah teman-teman juga ada kan ya? Oke. Coba lihat, kalau di gambar pintu ini engselnya di sebelah mana sih, engsel pintu ditaruhnya? Yang jadi titik tumpu pintunya di mana? Di kanan apa di kiri? Di kanan. Di kanan dong ya. Atau kalau kalau engselnya di kiri mah nggak bisa dibuka kita kan. Teman-teman perhatiin, buat pembuka pintunya ditaruhnya di mana? Di ujung kiri atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri. Kiri. Dekat engsel atau jauh dari engsel? Jauh dari engsel. Jauh dari engsel. Tujuannya apa sih? Kenapa sih si pintu itu ditaruhnya di situ sih? Supaya keuntungan makan Ya, semakin besar. ya. Coba teman-teman cobain nanti kalau buka pintu coba dorongnya dari sini, jangan dari engselnya. Lebih berat apa lebih ringan kalau didorongnya dari sini nih? Berat. Dekat-dekat ke engselnya. Lebih apa? Berat. Lebih berat kan ya? Pasti. Kenapa ya tadi? Karena supaya menghasilkan keuntungan mekanis yang besar, maka kita harus jauhin dari titik tumpunya gitu kan ya. Makanya ditaruhnya di sini aja gitu. Makanya si pembuka pintu ditaruhnya di sini. Soalnya kalau ditaruhnya dekat engsel malah berat gitu kan. Gitu teman-teman ya. Jadi ada hubungannya nih gitu ya dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ya kalau teman-teman perhatiin. Gitu ya, oke? Sip, sampai sini dulu bisa dipahami? Iya bisa. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang perlu dipahami adalah untuk pesawat sederhana tuas atau pengungkit gitu ya. Dia tuh eh ada ada beban gitu ya, ada kuasa sama ada titik tumpu gitu kan. Ya enggak? Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada kuasanya gitu ya, ada F-nya, ada titik tumpunya, ada bebannya. Nah, dan untuk pesawat sederhana jenis tuas ini ada beberapa jenis, teman-teman. Ada 3. Ada 3, betul. Ada 3 jenis gitu ya. Nah, patokannya adalah kita lihat dari titik tumpunya. Titik tumpunya disimpan di mana gitu kan. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Yang jenis yang kita lihat tadi ini termasuk jenis pertama. Jadi tuas yang jenis 1, ya, tuas yang jenis 1. Tumpunya di tengah. Ya, betul. Jadi yang di tengah adalah titik tumpunya. Titik tumpunya di tengah. Titik tumpu. Titik tumpunya di tengah. Oke. Contohnya apa aja nih? Pesawat sederhana. Kejungkit. Contohnya apa? Gunting misalnya kan ya. Gunting. Pemotong kuku. Ya kan, teman-teman? Ya. Teman-teman kalau lihat pemotong kuku, coba nih kakak cari dulu gambarnya ya. Pemotong kuku. Pemotong kuku. Pemotong kuku. Biar teman-teman bisa ngelihat ya, mengidentifikasi kalau dari pemotong kuku itu eh, posisinya di mana. Ini contoh ya, nih contoh jenis tuas apa tuas jenis pertama. Kan bebannya di sini apa? Di sini kan ditaruh di sini kan, kuku kita kan disimpannya di situ gitu kan ya. Ya kan, bebannya di sana. Tumpuannya adalah di sini tuh. Tumpuannya di sini, kita ngasih gaya di bagian ujung-ujung sini gitu kan ya. Betul nggak, ada ujung kanannya? Betul. Jadi ini ada di bagian buat kita mau apa? Mau kan kalau motong kuku kita pencet bagian sininya kan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tuas jenis pertama ini titik tumpunya itu di tengah gitu. Ya, teman-teman perhatiin titik tumpunya itu di tengah di sini. Bebannya kita taruh di ujung. Kita kasih kuasa di ujung satunya lagi. Itu yang jenis 1. Nah, yang jenis 1 tuh ada banyak contohnya ya, teman-teman ya. Jadi ada eh, timbangan misalnya ya, membolong kertas gitu kan, jungkat-jungkit udah jelas gitu ya. Palu misalnya. Palu kan itu juga sama ya, atau linggis gitu teman-teman. Ya, gunting kuku ya. Oke. Oke, berikutnya ada yang jenis 2 teman-teman. Ya. Kalau jenis 2 yang di tengahnya apa? Beban.
Nah, kalau jenis 2 yang di tengahnya adalah beban. Kalau jenis 2 yang di tengahnya beban. Jenis 2. Jadi yang di tengahnya adalah beban. Jadi titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah gitu ya. Beban di tengah. Kuasanya di ujung gitu ya. Di ujung. Contohnya apa kalau yang jenis 2? Buka Yang jenis tutup 2. botol. Nah, pembuka tutup botol. Kita lihat ya gambarnya. Pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol. Tong kertas. Oke, kita lihat dulu nih. Kalau pembuka tutup botol kan, yakin teman-teman ini ya pernah melihat gitu ya kalau pembuka tutup botol. Bentar, biar kita bisa lihat gimana prinsip kerja pembuka tutup botol. Nih, oke. Nih di sini teman-teman perhatiin ya, bebannya siapa? Ini kan si tutup botolnya di sini nih. Ini adalah bebannya ditaruh di sini. Ini jadi tumpuannya di ujung jadi tumpu. Kita ngasih gaya di sini kan. Nah, dilihat secara posisi. Jadi beban itu ada di tengahnya. Sementara titik tumpu sama kuasa ada di ujung-ujung gitu. Dan teman-teman perhatiin antara lengan beban, misalkan kita anggap ya di sini ada lengan beban nih. Lengan beban sama lengan kuasa lebih panjang mana? Lihat aja jarak dari titik tumpu ke beban dengan titik tumpu ke kuasa lebih gedean mana? Lebih gede mana? Nih, lebih gede lengan kuasa, ya kan? Karena kan tadi ingat kalau misalnya kita pengen keuntungannya mekanisnya besar, maka lengan kuasanya harus kita pastiin lebih lebih panjang dibandingkan lengan beban gitu. Ya. Oke, jadi jarak lengan beban sama lengan kuasa itu tinggal hitung aja dari posisi posisinya ke titik tumpu. Misalkan lengan beban ya dari titik beban ke titik tumpu. Kalau kuasa ya dari kuasanya ke titik tumpunya juga gitu ya. Oke. Satu lagi, ada yang jenis 3, teman-teman nih. Ada yang jenis 3. Jenis 3. Kalau tuas jenis 3, yang di tengahnya berarti siapa? Puasa. Ya, betul. Yang di tengahnya kuasa. Kuasa. Ya, kuasanya kuasanya di tengah gitu ya. Titik tumpunya di ujung. Nah, ini titik tumpu di ujung, di tengahnya kuasa. Ini kuasa misalnya gitu ya. Ini beban gitu. Kuasa beban. Beban. Nah, kayak contoh tuas jenis 3 ini apa? Gunting. Sekop. Gunting. Kalau gunting itu dia kan titik tumpunya di tengah. Contohnya tadi apa? Skop Sapu. boleh. Kop. Boleh skop. Ya, skop boleh. Kita coba lihat ya. Kita tunjukin skop. Atau kalau skop sih nggak terlalu kelihatan ya. Biar ini kita coba ini aja. eh Staples misalnya ya. Ini kita ambil contohnya staples. Nah, ini aja gambarnya. Sudah itu. Oke, ini dia contoh tuas jenis 3 ya. Jadi kalau di tuas jenis 3 ini kan ini contohnya staples ya. Nih, teman-teman, kalau kita punya staples, kita ngasih gayanya di sebelah mana sih? Kita nekennya di tengah-tengah kan? Tuh, bebannya kita taruh di sini, gitu kan? Titik tumpunya di ujung sebelah kanan gitu kan. Tuh. Jadi teman-teman perhatiin ya. Jadi di sini yang membedakan tuas jenis 1, 2, dan 3 adalah posisi apa? Posisi yang patokannya tengahnya aja. Yang di tengahnya siapa? Kalau yang tuas jenis 1 yang titik tumpunya di tengah. Kalau jenis 2 yang bebannya di tengah. Kalau yang jenis 3 yang kuasanya di tengah. Ya. TBK. Ya, apa? TBK. Ya, bagus ya. TBK. Berarti yang satunya titik tumpu,
Yang kedua B, beban. Yang ketiga K, kuasa. Betul. Oke, sekarang kita coba nih teman-teman. Contoh soal di sini. Ya, silakan. Agus mencoba memindahkan sebuah batu di halaman belakang rumahnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dari kedua gambar di atas, manakah posisi titik tumpu yang memiliki keuntungan mekanis terbesar secara tepat? Oke, bagus nih Nur Anissa, Okcel, Mumtazah, Ahmad, Talita, Syami, Alifia, Hafizah, Mai udah ngasih jawaban. Yang lain silahkan. Ya. Oke, bagus. Oke, oke, good job. Jadi di sini teman-teman tinggal perhatiin aja ya. Kita lihat dari sisi kan mau keuntungan mekanis yang besar ya. Keuntungan mekanis besar itu bakal bisa diperoleh ketika lengan kuasanya lebih panjang gitu kan. Di sini kalau kita lihat antara A sama B, ini udah jelas gitu ya. Perbandingannya gitu ya, perbandingan lengan kuasa terhadap lengan bebannya lebih gedean yang A gitu. Maka bisa dipastikan bahwa posisi A lebih menguntungkan dari posisi B gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin dulu. Ini pesawat sederhana jenis tuas gitu ya. Berikutnya ada eh, pesawat sederhana yang lain namanya katrol. Gitu ya. Katrol. Kalau katrol gimana? Kalau katrol, jadi teman-teman posisinya gini. Dia tergantung kita memposisikannya seperti apa. Misal kalau kita punya katrol, kita pasangnya gini gitu ya. Ini kita pasang gini. Terus ini kita narik dari sini. Kita narik, kita ngasih F. Kemudian bebannya dari sini. Kontrol tetap. Ya, Kayak pakai bahasa gitu. pengangkut air ya. Ya, betul. Ada katrol tetap. Nah, kalau kita pakai katrol tetap, maka di sini W-nya ya, si W-nya berarti hanya di apa? Ditanggung oleh si F gitu ya. Sehingga Jadi keuntungan sehingga mekanisnya beban satu. ya betul sehingga keuntungan mekanisnya satu artinya ya beban kuasa yang kita keluarin bakal sama dengan bebannya gitu. Jadi ketika dia katrolnya tetap, keuntungan mekanisnya tuh bakalan satu. Sementara kalau misalnya kita posisikan katrolnya seperti ini teman-teman ya. Jadi misal kini kita kita pasang tali gitu ya. Nah, ininya katrolnya nih. Ini katrol bebannya kita taruh sini. Ini bebannya di sini. W-nya di sini. Kita narik ke sini, Bebas. narik pakai F. Atau ini kita sebut sebagai katrol, katrol bebas. Ya, kalau yang katrol tetap itu kayak buat mengangkut air gitu ya. Kalau yang apa masih di tempatnya masih ada yang di sumur gitu yang ditimba harus gini. Nah, itu bebannya tuh bakal sama dengan apa kuasanya tuh bakal sama dengan beban. Artinya kalau bebannya kayak tadi misalnya bebannya 20 Newton, ya kuasanya juga 20 Newton, jadi sama aja gitu. Tapi kalau katrolnya diposisiin seperti ini, teman-teman ya. Ini misalkan bebannya nih. Ya, bebannya. Yang teman-teman perhatiin tadi kan kita udah tahu ya. Kan ini kan pasti pakai tali.
namanya tali, ya namanya tali berarti ada gaya tegangan tali juga kan ya, betul? Nah, jadi bebannya ini ditahannya oleh dua gitu ya, oleh dua gaya. Makanya jadilah dia punya keuntungan mekanisnya berapa? Wah, Dua. Kak, kalau keuntungan mekanis dua itu artinya apa? Misal bebannya ini 20 Newton, kita cukup ngeluarin gaya sebesar berapa? 10. Nah, 10 Newton aja gitu kan ya. Jadi lebih enak kan kalau kayak gini mah ya. Kan kalau tadi mah kalau W-nya 20 Newton, F-nya sama gitu 20 10. Newton ya. 20 juga kalau yang ini mah. Itu kan kalau yang kiri. Tapi kalau di yang kanan, ketika W-nya 20 Newton, F-nya cukup 10 Newton aja. Nah, ya kenapa ya tadi? Karena di sini kita ada tegangan tali yang ikut ngebantu jadi gayanya gitu kan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya. Bisa. Oke. Yuk, sekarang kita ambil contoh soal yang ini ya. Nih, set, silakan teman-teman. Kren adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan benda-benda. Oke. Yuk. Oke, wah sebagian besar menjawabnya katrol bebas ya. Oke, oke. Nah, Kak, itu ada istilah katrol majemuk. Teman-teman tahu nggak katrol majemuk itu apa? Tahu. Katrol Tahu. majemuk itu apa? Katrolnya ada banyak. Ada banyak. Oke. Katrolnya ada banyak ya. Bisa ada 3, 2, 4. Ah, Yes, betul. Aduh, kira-kira berarti jawaban untuk soal yang ini katrol apa ya? Oke, pertama gini. Kren itu pasti pengen bisa ngangkut beban itu dengan gaya sesedikit mungkin, betul nggak? Ya ya. kan? Nah, apa yang dilakukan supaya mendapatkan gaya mendapatkan keuntungan mekanis sebesar mungkin? Kalau hanya menggunakan katrol bebas, ya, kalau hanya menggunakan katrol bebas, berarti tadi keuntungan mekanisnya berapa? 2. Dua. Nah, berarti kan cuma dua ya. Tapi teman-teman bayangin ya, ini bentar, ini sekarang malah di sini, di sini. Set. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya kakak punya katrolnya sebanyak ini, set. Berapa keuntungan mekanisnya? Satu sistem ini keuntungan mekanisnya dua kan, itu kan ya, betul. Nah satu sistem ini dipasang-pasanginnya ya, ini sama ini kan masing-masing dua. Jadi total keuntungan mekanisnya berapa? 4. 4. Ini ketika kita pakai katrol majemuk gitu ya, keuntungannya mekanisnya lebih besar yang majemuk atau yang bebas? Majemuk. Majemuk. Gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin kan kita lihat dulu prinsip kren itu adalah dia pengen mengangkut beban yang besar gitu ya dengan gaya sekecil-kecilnya. Maka pasti dipilih sistem katrol yang menghasilkan keuntungan mekanis yang besar. Kan gitu ya. Berarti harusnya jawabannya yang mana? Yang mana berarti?
Yang mana jawabannya? Katrol bebas atau katrol majemuk? Harus katrol majemuk ya. Ini teman-teman. Jadi dia bakal pakai katrol dengan keuntungan mekanisnya yang besar gitu. Apalagi kalau misalkan nanti katrolnya ditambah lagi gitu ya. Tergantung dia menyesuaikan mau yang keuntungan mekanis berapa gitu. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa? Oke. Sekarang silakan coba kerjain soal nomor 41 nih. Nomor 41 lagi di slide 41. Ya, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Nih, sebuah benda digantungkan. Tapi semuanya harus jawab ya ini ya. Yang ini mah mudah kok. Oke, bagus. Ada yang udah mulai ngasih jawaban? Bo. Oke, iya, iya, aduh, udah lapar. Siap, siap. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman. Tadi pas istirahat nggak itu dulu, nggak ngemil dulu, Jakwan. Oke, Mursidah, Mumtazah, sip. Oke, Arab ya, mantap. Oke, santuy. Ya, yuk yang lain. Yang belum ngasih jawaban silakan. Jadi ini ceritanya kita punya sistem katrol ya. Katrolnya ini adalah katrol tetap atau katrol bebas nih? Katrol bebas, ya kan? Katrol bebas ini mau mengangkat beban seberat 20 Newton. Ya, nih, berat 20 Newton. Ingat, kalau misalnya kita punya katrol bebas, dia punya keuntungan mekanis 2. Artinya beban gaya yang kita keluarin tinggal kita cari dengan dari persamaannya. Sebenarnya nggak usah pakai persamaan juga gampang ini ya. Jadi dari bebannya aja dikurangi keuntungan mekanisnya gitu ya. Berarti ini sama dengan berapa? 20 per 2 gitu ya. 20 bagi 2 itu berapa? 10. Jadi cukup dengan gaya 10 Newton kita bisa mengangkat beban seberat 20 Newton. Maka pas kan gitu. Artinya kita mendapatkan gaya sebesar 2 kali lipat dari yang kita keluarin. Oke, baik adik-adik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Sudah aman? Tidak. Tidak ya, udah bisa semuanya ya. Oke, baik. Jadi tadi hari ini kita sudah mereview beberapa materi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa coba baca-baca lagi gitu ya konsep-konsepnya di rumah, cari referensinya banyak kok kalau kita mau nyari mah ya, tinggal searching aja juga pasti dapat kok gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lagi ya. Kak, besok latihan lagi. Iya, besok latihan lagi. Besok berarti ke-6 berarti ya ke-6 buat IPA ya. Berarti besok terakhir ya buat teman-teman ya. Yang IPA SD nih. IPS. IPA SD. Ini kan IPA kan? Kan nggak SD nggak ada IPS ya. IPA SD. Ya, jadi untuk IPA SD ya besok terakhir. Adanya IPAS, Kak. Apa? Adanya apa? Adanya IPAS. Adanya IPAS. Oh iya. Oke, siap. Oke, kalau gitu Di teman-teman. sekolah belajarnya IPAS. Oh, di sekolah belajar IPAS ya. Disatuin soalnya ya. Oke, baik kalau gitu teman-teman, kalau sudah tidak ada yang tanyakan untuk pertemuan hari ini, Kakak acukan sekian ya. Terima kasih atas keaktifan adik-adik semuanya. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Kakak kembalikan lagi kepada Bu Titi. Iya, terima kasih Kak Arfan. Alhamdulillah sampai kita di ujung acara ya. Kalian hebat sekali, sangat interaktif. Kalau dilihat dari materinya, kan kebetulan ibu itu guru IPA.
di SMP SMA. Jadi materi yang diberikan di pelatihan OSN ini sudah sangat advance untuk tingkat SD. Jadi kalian beruntung sekali bisa tahu lebih dulu ya. Karena orang tuh bilang katanya pinter-pinter itu sebetulnya sama aja kok, cuma bedanya tahu lebih dulu ya. Jadi kalian beruntung bisa tahu lebih dulu dibanding rekan-rekan yang lain. Nah, kunci belajar di fisika ini adalah kalian memahami soal, kemudian tentukan rumusnya ya. Nah, untuk belajar rumus tentu saja harus tahu simbol-simbolnya. Misalkan F sama dengan M kali A. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Nah, bagaimana itu bisa dikalikan, bagaimana itu bisa dibagikan, berbanding lurus ataupun berbanding terbalik, itu tentu saja butuh keterampilan. Nah, untuk mengasah kembali, kalian bisa belajar lagi dengan guru mata pelajaran di sekolah. Baik, untuk OSN itu IPA-nya IPA murni ya, tidak ada sosialnya. Jadi makin kalian terampil latihan, makin sering latihan, tentu saja ketika ketemu soal dengan kasus yang mirip-mirip meskipun angkanya berbeda, tentu saja akan lebih lancar. Gitu kurang lebih ya Kak Arfan ya. Ya, terima kasih Kak Arfan, sangat bermanfaat tentu saja materi yang diberikan pada hari ini. Besok masih latihan 1 kali lagi ya. Di tanggal 11, bagi yang sudah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Atau yang nanti hari Selasanya akan ada post test ya. Tetap semangat belajar dan berdoa selalu, mudah-mudahan kesuksesan akan kalian raih di OSN IPA. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama kita tutup kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama tutup room ini dengan Wah, berhitung nggak tahu 1, 2, 3 end meeting ya. Oke.